Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Quraisy al-Umawi. Nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada leluhur mereka yang bernama Abdul Manaf. Utsman dilahirkan di Taif pada 6 tahun setelah tahun gajah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusi bin Abdul Manaf. Utsman dijuluki Zun Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya Utsman menikah dengan Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wanita ini meninggal dunia di sisinya pada salah satu malam ketika terjadi perang Badar. Karena ketika itu Ruqayyah sedang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Utsman untuk tidak mengikuti perang tersebut. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagian ganimah dan pahalanya bagi Utsman. Maka Utsman juga termasuk golongan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Selang beberapa tahun sepeninggal Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum, adik Ruqayyah, hingga wanita ini meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Utsman termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan sebelum Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam. Usianya ketika masuk Islam sudah melewati 30 tahun. Abu Bakar yang menyerunya untuk masuk Islam. Maka dia menyambut seruan itu dengan memeluk agama ini. Orang pertama yang berhijrah ke negeri Habasyah dengan keluarganya di kalangan kaum muslimin adalah Utsman. Khalifah ketiga umat ini wafat pada tahun 35 Hijriah. Keistimewaan Utsman tidak terhitung dan keutamaan-keutamaan itu tidak terhingga. Adapun tujuan saya mengungkapkan biografinya dalam buku ini adalah memaparkan beberapa gambaran dan sikap yang dinukilkan dari sebagian perjalanan hidup sang khalifah, supaya ia dapat dijadikan sebagai pelajaran dan teladan kita semua. Keutamaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sosok yang suka sekali mengulurkan tangannya untuk berderma dan berinfak kepada kaum muslimin demi untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kisah mengenai kedermawan Khalifah kedua kaum muslimin ini cukup banyak, dan saya akan menyebutkan sebagian saja di antaranya. Yang pertama, membeli sumur rumah. Tatkala rombongan kaum muhajirin sampai ke Madinah, mereka sangat membutuhkan air. Saat itu terdapat mata air yang disebut sumur rumah milik seorang laki-laki dari Bani Gifar. Laki-laki itu biasa menjual satu girbah atau kantong dari kulit airnya dengan ganti satu mad makanan. Melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Sudikah kamu menjualnya dengan ganti satu mata air di surga?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa lagi selain sumber air ini, dan aku tidak bisa menjualnya seperti permintaan engkau." Pembicaraan tersebut ternyata didengar Utsman bin Affan. Tidak lama kemudian, dia membeli sumur itu dengan harga 35.000 dirham. Selanjutnya, ia menemui Nabi dan bertanya, "Akankah aku mendapat mata air di surga seperti yang kau janjikan kepada laki-laki dari Bani Gifar tadi?" Beliau menjawab, "Tentu saja." Utsman pun berkata, "Kalau begitu, biarlah aku yang membelinya dan aku mewakafkannya untuk kaum muslimin." Dari Abu Hurairah, ia bertutur bahwasanya Utsman bin Affan membeli surga dari Rasulullah SAW 2 kali. Pertama, ketika dia membeli sumur rumah. Yang kedua, tatkala pasukan kaum muslimin menghadapi peperangan yang amat berat, yakni pada perang Tabuk. Yang kedua adalah mendanai pasukan Al-Usrah.
Pasukan Al-Usrah adalah pasukan kaum muslimin yang dipersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang pasukan Romawi di Tabuk. Dari Abdurrahman bin Samurah, ia mengisahkan, suatu ketika Utsman bin Affan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 1.000 dinar di bajunya. Dan saat itu beliau tengah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi perang Tabuk. Lalu dia meletakkan uang dinar tersebut di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas membolak-balikan dinar itu dengan tangannya seraya bersabda, setelah hari ini, apapun yang dilakukan Utsman tidak akan membahayakan dirinya di akhirat nanti. Dalam Musnad Abi Ya'la dari Abdurrahman bin Auf disebutkan bahwa dia pernah menuturkan Utsman bin Affan telah mempersiapkan sejumlah dana perang bagi pasukan kaum muslimin yang akan menghadapi perang Tabuk, yaitu sebesar 700 uqiyah emas. Khalid bin Sufwan menuturkan dari Al-Hasan Al-Basri, ia menyatakan Utsman bin Affan menyiapkan 750 ekor unta dan 50 ekor kuda guna menghadapi perang Tabuk. Yang ketiga, membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya. Dari Abu Sa'ur Al-Fahmi, ia pernah menemui Utsman bin Affan pada suatu hari. Ketika itu, Utsman mengatakan, "Aku mengharapkan Robku, aku adalah orang keempat dari 4 orang pertama yang masuk Islam. Aku tidak pernah berdusta, aku tidak pernah mengharapkan dan mendambakan dunia. Sejak membela Rasulullah, aku tidak pernah meletakkan tangan kananku di kemaluanku. Sejak memeluk Islam, aku tidak pernah melewatkan satu Jumat pun tanpa membebaskan seorang budak hamba sahaya. Jika pada hari Jumat itu aku tidak mempunyai budak, maka aku memerdekakannya pada hari berikutnya. Aku tidak pernah berzina, baik itu pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku ikut mempersiapkan perbekalan pasukan muslim dalam menghadapi perang Tabuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkanku dengan putrinya Ruqayyah hingga dia meninggal dunia. Kemudian beliau menikahkanku dengan putri beliau yang lainnya, Ummu Kulsum. Aku tidak pernah mencuri semasa jahiliyah ataupun semasa Islam." Kezuhudan dan ketawaduan Utsman bin Affan. Mubarak bin Fadalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, ia bercerita, "Aku melihat Utsman bin Affan tidur di dalam masjid dengan selendang yang terbentang di bawah kepalanya. Kemudian seorang laki-laki datang dan duduk di atas selendang itu. Lalu laki-laki yang lain datang dan duduk pula di atas selendang itu. Seolah-olah kedudukan Utsman sebagai khalifah umat sama dengan mereka." Dari Az-Zubair bin Abdullah, dari seorang nenek yang bernama Rahimah, ia bercerita, Utsman bin Affan berpuasa setahun penuh dan senantiasa bangun malam untuk salat tahajud. Hanya saja dia selalu tidur pada awal malam. Muhammad bin Sirin, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sirin, menuturkan bahwa ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, istrinya berkata, "Kalian membunuhnya, padahal dia selalu menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran." Dari Ibnu Sirin pula ia bercerita, ketika para pemberontak mengelilingi Utsman bin Affan untuk membunuhnya, istri sang khalifah pun berkata, "Baik kalian membunuhnya ataupun tidak, sungguh Utsman senantiasa menghidupkan malamnya. Dalam satu rakaat, dia pernah membaca seluruh ayat Al-Quran." Yunus bin Ubaid pernah mengisahkan bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang para sahabat yang tidur qailullah di dalam masjid. Al-Hasan menjawab, "Aku melihat Utsman tidur qailullah di masjid, padahal saat itu dia sudah menjadi khalifah. Setelah bangkit, bekas kerikil terlihat menempel di pinggulnya. Kami pun berkata, 'Lihatlah, dia Amirul Mukminin. Lihatlah, dia adalah Amirul Mukminin.'" Dari Surahbil bin Muslim, ia menceritakan, Utsman bin Affan biasa memberikan makanan yang enak untuk orang-orang, sedangkan dia sendiri masuk ke rumahnya, lalu hanya menyantap makanan dengan kuah cuka dan minyak.
Az-Zubair bin Abdullah bertutur, "Nenekku menceritakan bahwa Utsman bin Affan tidak pernah membangunkan istrinya pada malam hari, karena dia mendapati istrinya sudah bangun. Utsman pun memanggil istrinya. Lantas wanita itu membawakan air wudhu untuknya. Selain itu, Utsman pernah berpuasa setahun penuh." Dari Al-Hasan Al-Basri, ia menuturkan tentang sosok Utsman bin Affan yang sangat pemalu. Al-Hasan menyatakan, bahkan tatkala tengah berada di dalam rumahnya yang terkunci, Utsman tidak pernah melepas pakaiannya saat mandi. Bahkan lebih dari itu, rasa malunya membuat dia enggan berdiri tegak ketika sedang mandi. Istri dan anak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah. Dan dari Ruqayyah lahirlah Abdullah. Selain mereka, Utsman menikahi Fahitah, putri Ghazwan bin Zabir. Wanita inilah yang telah melahirkan putranya yang juga diberi nama Abdullah, yakni Abdullah Junior. Utsman pun menikah dengan Ummu Amr binti Jundad. Wanita inilah yang melahirkan Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. Kemudian Utsman menikahi Fatimah, putri Al-Walid bin Abdus Syam, dan dari wanita ini lahirlah Abdul Malik. Utsman juga menikahi Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Wanita inilah yang melahirkan Aisyah, Ummu Aban, dan Ummu Amr. Utsman lantas menikah dengan Nailah, putri Al-Qurasoh, dan dikaruniai seorang putri bernama Maryam. Ketika terbunuh, istri-istri yang berada di sisi Utsman bin Affan adalah Ramlah binti Syaibah, Nailah, Ummul Banin, dan Faqitah. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah 3 hari setelah jenazah Umar bin Al-Khattab dikebumikan. Utsman terbunuh karena persekongkolan keji yang didalangi seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Sahabat agung ini terbunuh pada bulan haram di tanah haram Madinah pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Saat terbunuh, usianya adalah 82 tahun. Gambaran umum peristiwa bersejarah pada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah ketiga umat Islam pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pada tahun ini, Rai berhasil dibebaskannya. Kota ini akhirnya ditaklukkan dan dikuasai kaum muslimin. Pada tahun ini pula banyak orang yang terserang penyakit mimisan. Karena itulah tahun ini disebut juga dengan tahun mimisan. Bahkan Utsman juga terkena penyakit ini sehingga membuatnya tidak bisa melaksanakan haji dan menyampaikan wasiat kepada umat. Pada tahun ini juga banyak sekali benteng Romawi yang dapat ditaklukkan oleh pasukan muslim. Dan pada tahun ini Khalifah Utsman menunjuk Sa'ad bin Abu Waqqas sebagai gubernur Kufah yang baru menggantikan Al-Mughirah bin Syu'bah. Pada tahun 25 Hijriah, Utsman bin Affan memberhentikan Sa'ad bin Abu Waqqas dari jabatan gubernur di Kufah. Lalu dia mengangkat Al-Walid bin Uqbah, seorang sahabat sekaligus saudara laki-lakinya dari pihak ibu sebagai penggantinya. Pada tahun 26 Hijriah, Utsman bin Affan memperluas area Masjidil Haram. Untuk itu, dia membeli atau membebaskan sejumlah tanah penduduk yang tinggal di sekitarnya untuk menambah lahan siap bangun. Pada tahun ini, kota Sabur berhasil dibebaskannya juga. Pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan menyerang Siprus atas instruksi Utsman bin Affan. Bersama pasukannya, Muawiyah menyeberangi lautan. Ikut serta bersama pasukan tersebut Ubadah bin Asyamit dan istrinya, Ummu Haram binti Milhan. Ketika itulah Ummu Milhan jatuh dari hewan tunggangannya sehingga gugur sebagai syuhada perempuan di sana. Sebelumnya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ummu Milhan untuk pasukan ini dan mendoakannya agar ikut serta di dalamnya. Ummu Haram kemudian dimakamkan di Siprus pada tahun ini juga.
Utsman melepas jabatan Amr bin As dan mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abu Syarah sebagai penggantinya. Abdullah bin Sa'ad pun menyerang Afrika dan berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang berada di tanah datar maupun di pegunungan. Setiap prajurit Muslim yang terlihat dalam perang tersebut memperoleh bagian ganimah sebesar 1.000 dinar. Pada tahun ini pula negeri Andalusia berhasil dibebaskan. Pada tahun 29 Hijriah, wilayah Istakhar berhasil dibebaskan. Pada tahun ini juga Utsman memperluas era Masjid Nabawi di Madinah. Dia membangun masjid ini dengan batu ukir dan tiang-tiang dari batu, serta membuat rangka atapnya dari kayu dengan panjang 160 hasta dan lebar 150 hasta. Pada tahun 30 Hijriah, kota Jur dan banyak wilayah di Khurasan berhasil dibebaskan. Begitu pula Naisabur. Kota ini dapat dibebaskan melalui perjanjian damai. Namun, ada juga yang berpendapat Naisabur dibebaskan secara militer. Kota-kota lainnya seperti Tus, Markas, Marwa, dan Baihaq juga dapat dibebaskan. Ketika negeri-negeri yang luas ini telah dibebaskan, banyak sekali pajak yang dikirimkan kepada Utsman bin Affan. Berbagai macam harta benda datang dari segala penjuru negeri yang dikuasai kaum muslimin. Sampai-sampai sang khalifah harus membuat gudang penyimpanan untuk kas negara, sebab harta-harta itu terus mengalir. Sebagai gambarannya, Utsman menyuruh seorang utusan membawa 100.000 badrah, padahal dalam setiap badrah terdapat 4.000 uqyah atau kurang lebih 160.000 dirham. Pada tahun 31 Hijriah, Abu Sufyan bin Harb, ayahanda Muawiyah bin Abu Sufyan wafat. Demikian juga Al-Hakam bin Abdul As, paman Utsman bin Affan. Dia wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 32 Hijriah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, wafat. Utsman bin Affan sendiri yang mensalatkan jenazahnya. Selain Al-Abbas, para sahabat lain yang wafat pada tahun ini adalah Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, yang merupakan salah seorang dari 4 pembaca Al-Quran yang terbaik, dan Abu Darda Al-Khazraji. Utsman kemudian mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai qadi di Damaskus. Abu Zar Jundab bin Junadah Al-Ghifari juga wafat pada tahun ini. Begitu pula Zaid bin Abdullah bin Abdurrabih Al-Ansori, sahabat yang dalam mimpinya diperlihatkan tentang tata cara azan. Pada tahun 33 Hijriah, Al-Miqdad bin Al-Aswad wafat di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di wilayah Jauf. Jenazahnya kemudian dibawa ke Madinah. Pada tahun ini pula Abdullah bin Abu Syarah menyerang Habasyah atas instruksi dari Utsman bin Affan. Pada tahun 34 Hijriah, penduduk Kufah mengusir Sa'id bin Al-As dan mereka rela dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari atas persetujuan Utsman bin Affan. Pada tahun 35 Hijriah, terjadilah fitnah berupa konspirasi yang berujung pada pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Ucapan takwa dan kalimat surgawi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan begitu rindu dengan negeri akhirat. Hal ini terlihat dengan nukilan perkataannya. Bertakwalah kepada Allah, karena bertakwa kepadanya merupakan suatu keuntungan. Dan sungguh, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya ketika di dunia, yang giat dalam beramal salih untuk bekal kehidupan di akhirat, dan yang tekun berusaha dalam mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi kuburnya. Sudah sepatutnya seorang hamba takut kalau Allah membangkitkannya dalam keadaan buta, padahal di dunia dia dapat melihat. Dari Sufyan bin Uyainah, ia menuturkan bahwasannya Utsman bin Affan pernah menyatakan, andai pun hati kalian suci, niscaya hati kalian tetap tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Utsman juga pernah menyatakan, aku tidak suka tatkala siang atau malam hari mendatangiku, sementara aku tidak melihat Allah. Maksudnya membaca mushaf Al-Quran. Awal fitnah terbesar dan terbunuhnya sang khalifah.
Sebenarnya saya tidak suka menyelami tema ini karena pembahasannya yang pelik dan dapat memicu keraguan-raguan. Banyak pena yang tergelincir saat menuliskan sejarahnya. Lagi pula, penjabarannya telah tercampur aduk dengan riwayat-riwayat lemah dan pemahamannya sudah dirusak oleh racun-racun pemikiran. Sementara kebenaran hakiki tentang fitnah tersebut hampir lenyap dari benak banyak orang. Fitnah yang diakhiri dengan mati syahidnya Khalifah Utsman bin Affan begitu menggemparkan umat Islam. Keganasannya melampaui fitnah yang sudah-sudah. Buktinya, sang Khalifah tidak terbunuh ketika hari masih gelap, seperti yang dialami Umar bin Al-Khattab. Sungguh, Utsman dibunuh pada siang hari yang terang benderang, dan tidak lama kemudian badai fitnah kembali mencerai-beraikan kaum muslimin untuk kedua kalinya, sehingga menyulut terjadinya dua perang besar, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Pada akhirnya Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib terbunuh sebagai syahid seperti dua khalifah sebelumnya. Ketahuilah bahwa tema yang membahas awal fitnah terbesar kaum muslimin ini telah dituliskan pena-pena sejarawan dengan berbagai macam tendensi sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Peristiwa-peristiwa sengit di dalamnya sengaja dimunculkan dan dibesar-besarkan oleh kaum orientalis dan kaum Syiah Rafidah untuk menohok agama Islam serta merendahkan kehormatan dan kemuliaan para sahabat Rasulullah. Jika demikian tendensinya, semakin jelaslah bahwasanya pembahasan tentang tema tersebut benar-benar rumit. Mari kita cermati awal mula terjadinya fitnah ini. Dimulai dari penyebab-penyebab konspirasi orang-orang jahil yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Tuduhan batil terhadap Utsman. Sejumlah tuduhan palsu atau batil dialamatkan kepada Khalifah ketiga kaum muslimin, Utsman bin Affan. Para penyulut fitnah menjadikan tuduhan-tuduhan ini sebagai senjata untuk menjelek-jelekan sang khalifah dan memaksanya mundur dari tampuk pimpinan umat Islam. Di antara tuduhan itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, tuduhan bahwa Utsman melakukan konservasi lahan pengembalaan untuk kepentingan pribadinya dan dia dituduh telah memerintahkan ajudan-ajudannya untuk membakar mushaf-mushaf yang beredar di masyarakat dengan dalih penyeragaman ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Perihal tuduhan bahwa dirinya melakukan konservasi lahan pengembalaan unta untuk kepentingan pribadi, Utsman berkomentar, "Demi Allah, aku tidak pernah mengkonservasi lahan pengembalaan sebelumnya, sebab aku tidak memiliki unta selain yang menjadi tungganganku. Aku benar-benar tidak mempunyai ternak kambing atau unta. Dahulu, saat diangkat menjadi pemimpin, aku memang dikenal sebagai orang Arab yang paling banyak memiliki unta dan kambing. Namun, setelah menjadi khalifah, aku tidak lagi memiliki kambing dan unta sebanyak itu, terkecuali dua unta yang kupakai sebagai kendaraanku, yakni untuk melaksanakan ibadah haji." Ali bin Abu Thalib menjelaskan, adapun tentang lahan pengembalaan, Utsman mengonservasinya untuk unta hasil zakat. Tujuannya agar hewan itu menjadi gemuk. Sungguh, dia tidak pernah melindungi lahan tersebut demi unta dan kambing miliknya. Bahkan sebelumnya, Umar melakukan hal serupa. Pada zaman Rasulullah SAW, konservasi terhadap lahan pengembalaan ternak sudah dilakukan. Jika beliau saja melakukannya, padahal pemerintahan Islam baru dibentuk, maka dapat dimaklumi apabila Abu Bakar Asy-Syiddiq pun melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, kebutuhan terhadap kuda dan unta saat itu untuk berjihad semakin bertambah. Lagi pula, diketahui bahwa Abu Bakar tidak pernah menyimpang dari apa-apa yang diamalkan kaum muslimin. Jadi, Utsman bukanlah orang pertama yang melakukan hal ini. Adapun perluasan area konservasi yang dilakukan, yang demikian memang dibolehkan. Sebab sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan karena suatu kebutuhan, ia boleh ditambahkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Perihal tuduhan bahwa Utsman bin Affan memerintahkan ajudan-ajudannya untuk membakar mushaf-mushaf kemudian menyeragamkan bacaan kaum muslimin berdasarkan satu mushaf saja,
Sesungguhnya yang dibakar hanyalah mushaf yang memiliki perbedaan bacaan, sehingga mushaf yang tidak memiliki perbedaan demikian tetap dibiarkan dan boleh dibaca oleh kaum muslimin. Lagi pula, tidak terdapat riwayat sahih yang berasal dari Utsman bahwasanya dia juga membakar mushaf-mushaf selain itu. Para ulama yang arif menganggap penyeragaman yang dilakukan Utsman terhadap mushaf-mushaf ke dalam satu mushaf termasuk keutamaan besar lain yang disandarkan kepadanya. Lebih dari itu, pekerjaan ini bukanlah semata-mata berasal dari keputusan pribadi Utsman, tapi merupakan pendapat mayoritas sahabat. Ali bin Abu Thalib pernah menyerukan, "Wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kalian dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam menilai Utsman. Kalian menuduhnya telah membakar mushaf-mushaf, padahal demi Allah, tidaklah dia melakukannya kecuali setelah ada kesepakatan dari mayoritas sahabat. Andai kata aku menjadi pemimpin atau khalifah seperti dirinya, niscaya aku akan melakukan hal serupa." Yang kedua adalah tuduhan bahwa Utsman mempekerjakan anak-anak muda sebagai pejabat pemerintahan, dan dia dituduh telah mengangkat kerabat-kerabatnya, bahkan mengutamakan mereka daripada yang lain. Tuduhan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, dan inilah jawaban Utsman terhadapnya. Dia menegaskan, "Aku hanya mempekerjakan seseorang yang sudah dewasa, yang kuat mengemban jabatan itu, dan yang diridhoi oleh kaum muslimin. Para pemimpin terpilih itu benar-benar berkompeten dalam pekerjaannya. Maka silahkan kalian selidiki sendiri. Bahkan mereka adalah penduduk asli wilayah yang dipimpinnya. Bahkan Khalifah sebelumku pernah juga mengangkat pemimpin yang usianya lebih muda daripada orang-orang yang aku angkat. Sungguh, komentar orang-orang terhadap Rasulullah SAW dalam hal semacam ini lebih keras daripada komentar mereka terhadap diriku, yaitu ketika Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang pasukan muslim, padahal usianya belum mencapai 20 tahun. Ali bin Abu Thalib menyatakan, Utsman selalu mengangkat seseorang yang bersifat adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengangkat Attab bin Usaid menjadi pejabat di Makkah, padahal ketika itu umur Attab baru 20 tahun. Andai pun orang-orang yang diangkat sebagai pejabat atau diangkat pada posisi-posisi pemerintahan lain adalah kerabatnya, sungguh Utsman bukanlah orang yang pertama yang berbuat demikian. Hal itu, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ali bin Abu Thalib, Rasulullah SAW lebih mengutamakan suku Quraisy daripada orang-orang selain Quraisy. Selain itu, beliau mengangkat orang yang lemah dari kerabat ayah dan ibunya. Maka Utsman tidak layak dikritik dalam pengangkatan orang-orang tertentu tanpa terdapat bukti kefasikan mereka dan tanpa diketahui pengakuan dari sang khalifah mengenai kefasikan mereka. Namun, mungkinkah hal tersebut benar-benar terjadi? Mengingat mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan integritas yang kuat, di samping mereka mengetahui betul masalah pemerintahan dan memang mampu mengemban amanahnya. Ketiga, tuduhan bahwasanya Utsman pernah memukul Ammar bin Yasir hingga ususnya robek, juga terhadap Ibnu Mas'ud hingga mematahkan tulang-tulang rusuknya, dan pengasingan yang dilakukannya terhadap Abu Dzar al-Ghifari ke Rabazah. Ibnu Arabi al-Maliki dalam kitabnya Al-Awasim memberikan komentar, kisah-kisah tersebut termasuk kedustaan dan kebohongan besar terhadap Khalifah Utsman. Para ulama tak selayaknya menyibukkan diri dalam membantah pendapat-pendapat yang dibangun atas dasar kebatilan ini, karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu mereka, mengingat yang dihadapi adalah orang-orang bodoh. Perihal tuduhan ini pula, marilah kita merenungi sejenak dan mencoba mempertanyakan kebenarannya. Bagaimana mungkin Ammar dapat hidup bertahun-tahun dalam kondisi usus yang robek? Begitu juga Ibnu Mas'ud yang tulang-tulang rusuknya patah akibat pukulan Utsman. Bagaimana sangkaan mereka? Sungguh berita-berita yang mengenai tidaklah syahih, sebab setelah diteliti diketahui bahwa kisah-kisah tersebut diriwayatkan dari jalur Abdul Mukhnif Lut bin Yahya, seorang penganut Syiah yang menyimpang dari agama Islam. Adapun perihal Utsman mengasingkan Abu Dzar al-Ghifari ke Rabazah, tuduhan ini juga batil dan tidak bersandarkan riwayat yang syahih,
Sebenarnya Abu Zar sendirilah yang berinisiatif pergi ke daerah tersebut. Abu Zar meminta izin kepada Utsman untuk bermukim ke Rabazah dengan alasan mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, yaitu terkait nasihat beliau agar dia meninggalkan kota Madinah jika bangunan-bangunan sudah diperjualbelikan. Maka Utsman mengizinkannya. Bahkan sang khalifah memberinya beberapa ekor unta serta menyertakan 2 orang budak bersamanya. Tidak lama kemudian, Utsman bin Affan mengirimkan surat kepada Abu Zar dan memintanya supaya tidak memutuskan hubungan dengan Madinah, sehingga dia tidak menjadi seperti orang asing. Abu Zar pun menuruti permintaan tersebut. Ibnu Sirin menyatakan Abu Zar pergi ke Rabazah atas inisiatif pribadi, yakni ketika dia melihat Utsman tidak cenderung kepada pendapatnya. Perlu diketahui bahwa Abu Zar memang lebih suka hidup menyendiri, sebagaimana diungkapkan Abdullah bin Abbas. Setelah mengutip riwayat-riwayat terkait kepergian Abu Zar yang berdasarkan inisiatifnya sendiri, At-Tabari berkata, adapun para sejarawan lain, mereka meriwayatkan banyak hal keji terkait kisah ini yang tidak pantas kupaparkan di sini. Ibnu Asir menegaskan, semua berita negatif yang disandarkan kepada Utsman bin Affan, diantaranya bahwa dia mengusir Abu Zar, tidak ada yang syahih. Andaikan hal itu benar-benar terjadi, pasti ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan Utsman. Pengarang kitab At-Tahmid Al-Baqilani menerangkan, kisah tersebut adalah satu contoh riwayat batil yang disebarluaskan oleh orang-orang Rafidah. Semoga Allah menimpakan keburukan kepada mereka. Dan ini merupakan tuduhan keji yang dinisbatkan kepada Khalifah Utsman. Sebagian tuduhan tersebut sudah dijawab oleh Utsman sendiri. Adapun sebagian yang lain telah dibantah oleh para sahabat yang hidup pada masanya, serta sebagian lagi, yakni para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, menegaskan bahwa riwayat tentang kisah tersebut tidak syahih dan sanadnya tidak kuat. Bahkan, bagi siapa saja yang hendak mengkaji masalah ini secara mendalam, niscaya dia tidak akan menemukan kesepakatan para sahabat dan tabi'in mengenai kebenarannya, karena kisah itu bersumber dari beberapa kelompok orang munafik yang tidak jelas keberpihakannya mereka. Mungkin dapat dinyatakan bahwa tuduhan tersebut sengaja diembuskan sekelompok orang yang tidak jelas posisinya, seperti Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya, kemudian dijadikan sebagai fitnah atau konspirasi demi kepentingan orang-orang yang menggerakkannya. Dalam Tarik At-Tabari disebutkan bahwa sekelompok orang berkata, kami akan mengadukan kepada Utsman hal-hal negatif yang sudah kami tanamkan ke dalam hati kaum muslimin. Setelah itu, kami kembali kepada mereka dan menyatakan bahwa kami telah menyampaikan nasihat terkait hal-hal tersebut. Namun, Utsman tidak mau menerimanya dan tidak mau bertobat. Benih perselisihan dan kebijakan politik Utsman. Berbagai tuduhan batil terhadap Utsman bin Affan yang sebagiannya telah disebutkan tidaklah sampai mempengaruhi para sahabat. Namun, pengaruhnya mampu menarik perhatian orang banyak dan menggerakkan berbagai kelompok yang terhasut oleh tuduhan tersebut. Hal ini dipicu oleh kecenderungan hawa nafsu mereka, belum lagi ditambah dengan keberadaan indikasi-indikasi pendukungnya. Semua itu menyebabkan munculnya benih-benih perselisihan yang menyebar di hampir seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Setelah dicermati, diketahui bahwa tidak setiap benih perselisihan yang muncul berasal dari faktor-faktor tersebut. Akan tetapi, ada pula yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi di beberapa wilayah lain, dan kami akan menyebutkan pemicu permasalahan tersebut. Lalu pertanyaannya, faktor apa sajakah yang dimaksud? Berikut adalah jawaban pertanyaan itu dan penjelasannya difokuskan pada benih perselisihan di 3 kota yang dianggap sebagai pemicu utama terjadinya konspirasi hingga berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman. Yang pertama adalah benih-benih perselisihan di Kufah. Kufah adalah kota pertama dalam sejarah kekhalifahan Islam yang penduduknya terhasut bujuk rayuan setan. Di antara perwujudannya adalah perselisihan antara 2 sahabat, Abdullah bin As'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Masalah bermula dari datangnya Ibnu Mas'ud menemui Sa'ad untuk menagih utang yang dipinjamkannya dari kas Baitul Mal. Namun, ketika itu Sa'ad enggan melunasinya, sehingga terjadilah pertikaian dan pertengkaran di antara keduanya. Kabar mengenai perselisihan itu pun didengar Khalifah Utsman. Setelah diselidiki, sang khalifah memutuskan untuk memberhentikan Sa'ad dari jabatannya sebagai gubernur. Kemudian, dia mengangkat Al-Walid bin Uqbah menggantikan posisinya pada tahun 30 Hijriah. Pada masa kepemimpinan Al-Walid bin Uqbah atas wilayah Kufah, terjadi peristiwa serupa yang sempat menggemparkan masyarakat muslim di sana. Beberapa pemuda Kufah merampok Haisan al-Khuzai, seorang yang kaya raya. Bahkan mereka membunuhnya. Karena peliknya proses peradilan, kasus mereka pun dilimpahkan oleh Al-Walid kepada Khalifah Utsman. Setelah diselidiki, sang khalifah memerintahkan agar para pemuda itu dibunuh, yakni dihukum qisas. Akhirnya mereka pun dibunuh. Setelah masa kepemimpinan Al-Walid berakhir, Utsman mengangkat Sa'id bin Al-Ash sebagai gubernur Kufah. Namun, apakah berbagai perselisihan yang terjadi sebelumnya itu dapat diredam begitu saja? Ternyata tidak, sebab benih perselisihan lain kembali muncul di kota ini, sebagaimana dikisahkan dalam paragraf-paragraf berikut. Suatu hari, ketika Sa'id bin Al-As sedang duduk-duduk, sejumlah orang dari salah satu negeri Persia yang telah dikuasai kaum muslimin masuk menemuinya. Di antara mereka terdapat Ashitar an-Nakhai, Ibnu Zul Habakah, dan Amr bin Al-Hamq al-Khuzai. Di sana terdapat juga Hunais bin Hubaisi, anak Sa'id, dan beberapa orang lainnya. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, Hunais menyela, alangkah dermawannya Talhah bin Ubaidullah. Maka Said berkomentar, orang yang memiliki harta seperti yang dimiliki negeri An-Nasasataj atau bangsa Romawi, wajar saja menjadi dermawan. Demi Allah, jika aku memiliki kekayaan seperti yang dimilikinya, niscaya aku akan mensejahterakan hidup kalian. Abdurrahman, anak Unais menimpali. Demi Allah, bahkan aku berharap tepi lembah ini menjadi milik engkau. Maksudnya, Syahid memiliki harta seperti perbendaharaan milik keluarga Kisra, bangsa Persia di atas sungai Efrat. Mendengar pernyataan demikian, Al-Ashitar dan orang-orang yang bersamanya naik pitam. Mereka pun berseru, mulutmu lancang sekali, demi Allah, kami benar-benar ingin menghajarmu. Ayah Abdurrahman Kunais mencoba menenangkan mereka. Anak ini masih kecil, mohon jangan diambil hati perkataannya. Namun, kaum Al-Ashitar malah meradang. Sungguh dia berangan-angan mendapatkan kekayaan dari perbendaharaan kami. Ayah Abdurrahman lalu menakabinya. Tetapi dia juga berangan-angan untuk kalian sesuatu yang berlipat ganda daripada itu, berupa kemakmuran yang diberikan Syahid sesuai dengan janjinya. Mereka kembali berseru, jangan pernah mengangan-angankan sesuatu untuk kami atau untuknya. Kemudian Kunais bertanya, sebenarnya apa masalah kalian? Mereka menjawab, kami yakin bahwa kamulah yang menyuruhnya. Abdurrahman menyatakan demikian. Lantas Al-Ashitar dan kawannya menyerang Abdurrahman. Ayahnya Kunais segera beranjak dan mencoba menghalanginya. Meskipun demikian, mereka tetap memukul ayah dan anak tersebut hingga keduanya pingsan. Peristiwa pemukulan ini memancing kemarahan penduduk Kufah, khususnya seluruh Bani Asad. Para pemuka Bani Asad pun menulis surat kepada Khalifah Utsman, dan di dalamnya mereka meminta sang Khalifah agar mengusir Al-Ashitar dan kawan-kawannya. Lalu dalam surat balasannya, Utsman bin Affan menyatakan, apabila para pemuka kalian telah sepakat atas keputusan tersebut, bawalah mereka ke negeri Muawiyah di Syam. Pada waktu yang bersamaan, Utsman juga menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penduduk Kufah mengusir sekelompok orang yang mencoba menyulut perselisihan di sana, dan aku akan mengirimkan mereka kepadamu. Maka jagalah dan uruslah mereka. Terimalah mereka jika kamu merasa aman dan nyaman, dan kembalikanlah kepada penduduk Kufah jika mereka menyusahkanmu. Selanjutnya, benih-benih perselisihan di Syam. Di Syam, perselisihan yang terjadi tidak separah di Kufah. Di antara benih perselisihan yang akan dijelaskan di sini adalah perselisihan antara Abu Zar al-Ghifari dan Muawiyah bin Abu Sufyan.
Adapun sifat dan sebab perselisihan ini lain daripada yang lain. Bagaimana dituturkan Abu Dzar sendiri, kala itu aku berada di Syam, kemudian antara aku dan Muawiyah terdapat perbedaan dalam menafsirkan ayat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Muawiyah menjelaskan, ayat ini diturunkan kepada ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani secara khusus. Sebaliknya aku menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan kepada kita kaum muslimin dan mereka. Karena itulah aku dan dia berselisih paham. Tidak lama berselang, Muawiyah menulis surat kepada Utsman. Dia mengadukan perihal pendapatku tadi. Berdasarkan penuturan tersebut, jelaslah bahwasannya akar perselisihan Abu Dzar Al-Ghifari dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dikarenakan perbedaan pemahaman seputar makna ayat di atas. Perselisihan ini tidaklah didorong egoisme yang bersifat pribadi ataupun sengaja dimunculkan guna memicu terjadinya fitnah. Sementara tindakan Utsman ketika keputusan persoalan mereka diserahkan kepadanya adalah segera menulis surat kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang berisi permintaan untuk datang menghadapnya. Tatkala Abu Dzar tiba di hadapannya dan mereka berdiskusi hingga menemukan titik temu, Utsman tidak mencela sahabat ini karena perbedaan pendapat dengan dirinya yang sependapat dengan Muawiyah dalam penafsiran ayat tadi. Utsman juga tidak memaksanya pergi ke Rabazah atau ke tempat lainnya. Utsman hanya mengatakan, jika berkehendak, kamu boleh pergi. Tetapi bagaimanapun juga kamu tetap kerabatku. Perkataan demikian tidak berarti perintah kepada Abu Dzar untuk mengungsi ke Rabazah. Apalagi jika melihat tujuan Utsman yang ingin mendamaikan berbagai perselisihan yang melanda umat Islam. Penegasan itu penting agar para provokator tidak menjadikan kejujuran penuturan Abu Dzar sebagai dalih atau alasan yang untuk menebar fitnah. Salah satu indikasi yang menguatkan asumsi bahwasanya Utsman tidak mengusir Abu Dzar adalah sebagaimana riwayat yang dinukilkan oleh Al-Baladzuri berikut, bahwa ketika Abu Dzar tiba di Syam, Utsman berseru kepadanya, "Wahai Abu Dzar, mendekatlah kepada kami. Sesungguhnya mendekat itu lebih baik bagi engkau daripada menjauhi kami. Kami akan dihidangi makanan dan kamu bisa beristirahat dengan tenang." Namun Abu Dzar menanggapi, "Aku tidak memerlukan dunia kalian. Akan tetapi aku hanya ingin pergi ke Rabazah." Mendengar keteguhan tekadnya, Utsman pun mengizinkan Abu Dzar pergi ke daerah tersebut. Tidak lama kemudian, Abu Dzar pergi ke Rabazah dan meninggal dunia di sana. Sa'id bin al-Musyarib adalah termasuk sahabat Nabi yang mengingkari orang-orang yang menuduh Utsman telah mengusir Abu Dzar ke Rabazah. Dalam hal ini, Sa'id menyatakan Abu Dzar pergi ke Rabazah karena senang tinggal di sana. Cukuplah sejarah yang menjadi saksi atas perbuatan Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana sikapnya yang selalu melaksanakan perintah khalifah umat ini, Utsman bin Affan, dan taat kepada bawahannya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak hanya itu, sejarah juga membuktikan penolakan Abu Dzar terhadap orang-orang yang menginginkan terjadinya fitnah antara dirinya dengan sang khalifah, yaitu pada saat mereka menyerukan, "Orang ini Utsman telah berbuat begini dan begitu. Sudikah engkau berdiri di bawah bendera kami? Karena dengan begitu, orang-orang kami akan bergabung dan mendukung kau." Abu Dzar lantas menegaskan, "Seandainya Utsman menyalibku di batang pohon yang terpanjang, aku akan tetap mendengar, taat, berharap pahala dari Allah, dan aku akan bersabar. Karena sesungguhnya tidak ada taubat bagi orang yang menghinakan penguasa kaum muslimin." Mendengar jawaban Abu Dzar, orang-orang itu pun kembali dengan tangan hampa. Yang selanjutnya, benih-benih perselisihan di Mesir. Di sini akan diterangkan mengenai apa yang terjadi pada diri Muhammad bin Abdul Huzaifah, juga terkait alasannya meninggalkan Madinah. Perselisihan antara Muhammad ini dan Khalifah Utsman sebenarnya murni disebabkan kecemburuan akibat nafsu untuk memperoleh jabatan. Sa'id bin al-Musayyib ketika ditanya tentang peristiwa itu menjawab,
Muhammad bin Abu Huzaifah adalah salah seorang anak yatim yang diasuh Utsman. Ketika Utsman menjadi khalifah, ia meminta jabatan kepadanya. Akan tetapi Utsman menjawab, "Kamu tidak layak mengemban jabatan." Utsman pun tidak memberikan jabatan apa-apa. Selain itu, Muhammad bin Abu Huzaifah meminta izin kepada Utsman untuk pergi dari Madinah. Utsman mengizinkan pergi ke kota mana saja sesuai keinginannya dan memberikan perbekalannya. Ketika berada di Mesir, Muhammad bin Abu Huzaifah termasuk orang yang sakit hati terhadap Utsman. Dalam hal ini dimungkinkan karena dia tidak diberi jabatan sama sekali olehnya. Bahkan di kemudian hari, Muhammad bin Abu Huzaifah menjadi salah seorang yang paling aktif dalam melakukan provokasi terhadap Khalifahan Utsman. Peran Abdullah bin Saba dalam menebar fitnah terhadap Utsman. Demikianlah situasi dan kondisi dalam pemerintahan Islam selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, hingga munculnya konspirasi dari orang-orang yang bernama Abdullah bin Saba. Peranan orang ini berpengaruh besar terhadap terjadinya fitnah di kalangan kaum muslimin yang dampaknya masih terasa hingga kini. Pertanyaannya adalah, siapakah Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota Shan'a di Yaman. Ibunya bernama Syauda, lalu dia masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Hidupnya berpindah-pindah atau nomaden dari negeri Islam yang satu ke negeri Islam yang lain. Dan ini sengaja dilakukannya untuk menyesatkan kaum muslimin. Kehidupan nomadennya dimulai dari Hijaz, kemudian Basrah, lantas pindah lagi ke Kufah, hingga menetap beberapa waktu di Syam. Di kota ini dia tidak berhasil memprovokasi seorang pun penduduknya, bahkan penduduk Syam mengusirnya. Oleh sebab itu, Abdullah bin Saba pindah ke Mesir dan menetap di sana. Di kota inilah dia mengembuskan racun pemikiran kepada umat Islam dengan pernyataan, "Tunggu, setiap nabi memiliki seseorang yang berhak mendapatkan wasiatmu, dan Ali adalah orang yang berhak mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW." Maka Utsman telah mengambil alih urusan umat Islam dan merampas kekhalifahan dari orang-orang yang berhak mendapatkannya, yaitu Ali. Di sepanjang perjalanan ke Mesir, negeri tempat persinggahan terlamanya, Abdullah bin Saba memilih orang-orang yang mengaguminya untuk menjadi pembantu dan pengikut setia. Kemudian dia mengirim mereka kepada penduduk muslim yang lain untuk menebar fitnah di segala penjuru negeri. Metode yang mereka gunakan dalam menjalankan misi tersebut sebagaimana imbauannya. Tampilkanlah oleh kalian amar ma'ruf dan nahi munkar di hadapan kaum muslimin untuk mengambil hati mereka. Lalu mulailah dengan mencerca penguasa kalian dengan menyebutkan aib-aib mereka. Katakanlah, katakanlah pula kepada orang-orang itu bahwa Utsman bin Affan telah merampas hak kekhalifahan secara tidak syah, dan sampaikan bahwa Ali bin Abu Thaliblah penerima wasiat Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Maka berjuanglah kalian untuk mengembalikan kekhalifahan kepada yang berhak. Abdullah bin Saba menyebarkan propagandanya serta mengirimkan surat kepada siapa saja yang menginginkan kerusakan di segala penjuru negeri Islam. Bahkan mereka mengirimkan surat balasan kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Komplotan pefitnah ini mengajak orang-orang untuk mengikuti pemikiran mereka. Para provokator ini pun menyerukan pada amar ma'ruf dan nahi munkar versi mereka, serta mereka mengirimkan surat berisi penghinaan dan seruan untuk mencela para penguasa muslim pada sekelompok orang. Rekan-rekan mereka juga mengirimkan surat semisal kepada kelompok yang lain. Hingga setiap warga suatu kota yang terhasut propaganda mereka mengirimkan surat kepada warga kota lainnya untuk merencanakan konspirasi. Surat-surat itu awalnya dibaca oleh penduduk kota ini, yaitu Mesir, dan mereka yang menetap di kota lain sebelum seruan propaganda tersebut sampai ke Madinah. Fitnah yang disulut Abdullah bin Saba dan rekan-rekannya semakin luas. Semoga semua propaganda yang mereka sebarkan itu terorganisir, sehingga apa yang mereka inginkan tidak seperti yang ditampakkan dan apa yang mereka sembunyikan tidak seperti yang dikemukakan secara terang-terangan. Setiap warga kota yang terfitnah berpura-pura menyatakan,
kami benar-benar selamat dari cobaan yang menimpa mereka, yakni para propagandis. Terkecuali penduduk Madinah, karena propaganda tersebut memang menyerang mereka dari seluruh penjuru negeri Islam. Yang dinyatakan penduduk Madinah adalah kami benar-benar dalam kondisi selamat dari fitnah atau cobaan yang menimpa kaum muslimin. Sekelompok penduduk Madinah yang menyadari situasi dan kondisi genting ini bergegas menemui Khalifah Utsman, kemudian mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, sudah sampaikah kepada engkau berita yang sampai kepada kami?" Utsman menjawab, "Tidak, demi Allah. Tidak ada berita yang sampai kepadaku selain keselamatan." Mereka pun menjelaskan, "Sesungguhnya kami mendengar suatu berita terkait konspirasi gagasan Abdullah bin Sabah dan rekan-rekannya." Mereka pun menyampaikan berita tersebut. Setelah mendengar laporan mereka, Utsman meminta, "Kalian adalah rekan-rekanku setiaku dan para saksi bagi orang-orang kaum muslimin. Karena itulah berikan aku saran." Mereka menanggapi, "Kami menyarankan agar engkau mengutus beberapa orang terpercaya ke setiap penjuru negeri Islam untuk menyelidiki masalah ini, hingga mereka kembali membawa kabar tentang para penyulut fitnah itu." Utsman pun mengikuti nasihat sahabat-sahabatnya. Puncak fitnah dan konspirasi terhadap Utsman. Benih-benih perselisihan yang muncul dalam menyatunya faktor-faktor pemicu terjadinya fitnah di kalangan umat ini laksana bara panas yang dikumpulkan dan siap dinyalakan kapan saja oleh Abdullah bin Sabah dan rekan-rekannya. Pada tahun 34 Hijriah, yaitu tahun yang sudah ditentukan para pemberontak untuk berdialog dengan Khalifah Utsman bin Affan, sejumlah anak muda bergabung untuk melakukan konspirasi. Saat itu, Kufah sedang vakum dari kepemimpinan. Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang pernah mengemban jabatan dan orang-orang yang terkena hasutan mereka. Yazid bin Ka'is pun keluar dari kota Kufah. Kemudian dia masuk ke masjid-masjid kampung untuk menyerukan kepada orang-orang bahwa Utsman telah dicopot dari jabatan khalifah. Rekan-rekannya yang terhasut oleh kiriman surat Abdullah bin Sabah membenarkan seruan Yazid. Namun, para ulama Kufah mengingkari pernyataan mereka. Al-Qa'qa' bin Amr berupaya meredam fitnah yang mereka sebarkan, tetapi hal itu mustahil dilakukannya sendirian. Sementara demi Allah, rakyat yang mudah terhasut mendiami wilayah pinggiran. Di Mesir, juga di wilayah-wilayah lainnya, bermunculan surat-surat atau selebaran yang mengatasnamakan para sahabat yang mengabarkan tentang terbunuhnya Utsman. Fitnah, fitnah pun menyebar di wilayah-wilayah kekhalifahan seperti menyebarnya api di tanaman yang kering. Maka itu, Utsman menulis surat kepada para penduduk di setiap penjuru negeri Islam. Kalimat-kalimat yang disampaikan sang khalifah dalam surat tersebut begitu menggetarkan hati mereka. Bahkan banyak di antaranya yang menangis karena terharu. Akhirnya, kaum muslimin menyadari bahwasannya umat ini tengah ditimpa sesuatu yang buruk. Kondisi demikian menuntut Khalifah Utsman mengambil kebijakan lain untuk menghadapinya. Untuk itu, dia mengirimkan surat kepada para bawahannya, para penguasa-penguasa di wilayah-wilayah Islam, dan meminta mereka supaya hadir dalam suatu pertemuan pada musim haji. Hadir dalam pertemuan tersebut Muawiyah bin Abu Sufyan, Sa'id bin Al-As, Amr bin Al-As, Abdullah bin Amir, dan Abdullah bin Abu Sarah. Pada pertemuan ini, Utsman menyampaikan apa-apa yang diperbuat orang-orang kepadanya, termasuk pengaduan-pengaduan mereka terhadapnya. Tidak hanya itu, Utsman bin Affan juga meminta mereka, para penolong dan penasihatnya, agar menyampaikan pendapat dan saran terkait dengannya. Abdullah bin Amir saat itu menyarankan agar Utsman memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk berjihad, yakni melibatkan mereka dalam peperangan, sehingga mereka tidak lagi disibukkan dengan urusan duniawi yang hanya sekadar mengurusi kutu-kutu kepala dan kotoran-kotoran pada ekor hewan tunggangannya. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan menyarankan agar Utsman menyerahkan masalah konspirasi mereka ini kepada para bawahan, kepada gubernurnya sesuai dengan wilayah kekuasaan masing-masing. Adapun Sa'id bin Al-Ash, dia menyarankan agar Utsman membunuh para pemimpin mereka supaya para pengikutnya bercerai-berai dan tugas ini dilakukan secara rahasia.
mengingat orang-orang awam yang membicarakan permasalahan ini tidak bisa disalahkan. Ibnu Abi Sarah menasihati Utsman agar memberikan harta benda untuk melunakkan hati mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang sangat menginginkannya. Tidak lama berselang, Madinah dikepung para pemberontak untuk pertama kalinya. Mereka menggemakan amar ma'ruf nahi mungkar. Utsman tetap bersikap lembut dengan menemui dan menjawab pertanyaan mereka. Sementara para sahabat lainnya paham betul bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berhati dan berperangai buruk. Karenanya para sahabat menyarankan agar mereka dibunuh, tapi Utsman enggan melakukannya dan hanya pergi meninggalkan mereka. Para pemberontak pun bubar setelah berjanji akan datang lagi ke kota ini pada bulan Syawal tahun berikutnya, yakni pada tahun 35 Hijriah, untuk mengunjungi Utsman seolah-olah mereka sedang menunaikan ibadah haji. Pada hari yang ditentukan, para pemberontak itu kembali bertolak menuju Madinah dan berikut ini penjelasan kronologis kejadiannya. Ketika itu, Khalifah Utsman bin Affan mendengar berita bahwa beberapa utusan dari Mesir datang untuk menemuinya. Sang Khalifah tatkala itu menerima mereka dengan baik, kemudian mereka berseru kepada Utsman, "Perintahkan bawahan Anda untuk membawakan sebuah mushaf." Utsman pun menyediakan mushaf itu. Lalu mereka berseru, "Bukalah surat ketujuh, yakni surat Yunus, dan bacakanlah untuk kami." Tatkala Umar sedang membaca surat Yunus ayat 59 yang artinya, "Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah?" Mereka segera memintanya untuk berhenti. Lantas ditanyakan kepadanya, "Tidakkah Anda menyadari perihal konservasi lahan pengembalaan yang Anda lakukan? Apakah Allah telah memberikan izin kepada Anda untuk melakukannya, ataukah Anda mengada-ngadakan saja terhadap Allah?" Selanjutnya, mereka menyebutkan tuduhan-tuduhan negatif yang lainnya kepada Utsman. Setiap kali mereka menyebutkan tudingan kepadanya, Utsman menanggapi, "Teruskanlah tudingan kalian. Sesungguhnya ayat ini turun mengenai hal lain." Utsman menjelaskan secara gamblang kepada mereka makna dari ayat-ayat yang dipertanyakan. Sesudah mendengar penjelasan Utsman, utusan para pemberontak itu keluar dengan sukarela. Namun, sebelumnya mereka menuliskan satu persyaratan untuk sang khalifah. Intinya, Utsman membuat perjanjian dengan orang-orang ini agar tidak terpecah belah dan tidak keluar dari jamaah kaum muslimin selama dia mematuhi apa yang mereka syaratkan. Maka mereka pun pulang dengan penuh kerelaan hati. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seorang pengendara yang mendahului mereka. Lalu pengendara itu kembali lagi dan berpapasan dengan mereka. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu?" Pengendara itu menjawab, "Aku utusan Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan pada gubernurnya di Mesir." Mendengar pengakuan demikian, mereka pun segera menangkap dan menggeledahnya. Lantas mereka menemukan sepucuk surat dari Utsman berikut cap stempel cincinnya, dan di dalamnya terdapat perintah dari sang khalifah untuk membunuh mereka. Para utusan itu pun kembali bertolak ke Madinah. Kali ini mereka menemui Ali bin Abu Thalib dan menuturkan pengalaman tadi kepadanya seraya berkata, "Tidakkah engkau melihat musuh Allah," maksudnya Utsman, "yang telah berani menulis surat seperti ini tentang kami? Sungguhnya Allah telah menghalalkan darahnya, maka bangkitlah bersama kami untuk memeranginya." Akan tetapi Ali menyatakan, "Aku tidak akan bangkit bersama kalian." Mereka bertanya lagi, "Lantas mengapa engkau menulis surat kepada kami?" Ali lantas menanggapi, "Demi Allah, Utsman dan aku tidak pernah menulis surat untuk kalian." Mendengar jawaban tersebut, mereka lalu memandang satu sama lain. Setelah itu, Ali keluar dari Madinah, sedangkan para utusan tadi bertolak ke kediaman Khalifah Utsman. Mereka lalu bertanya, "Andakah yang menulis surat seperti ini kepada kami?" Utsman menjawab, "Kalian harus menghadirkan dua saksi laki-laki dari kalangan kaum muslimin untuk menghukum diriku sebagai bukti atas tuduhan ini. Atau aku akan bersumpah kepada Allah yang tidak ada ilah selainnya bahwa aku tidak pernah menulis surat itu. Tidak pernah aku pula mendiktekannya dan tidak aku pula tahu perihal sama sekali. Surat itu bisa saja ditulis seorang dengan stempel cincin palsu. Namun mereka malah berseru, Allah telah menghalalkan darah Anda dan Anda telah melanggar perjanjian. Tak lama kemudian pemberontak itu mengepung Khalifah Utsman di dalam rumahnya untuk kedua kalinya.
Madinah dikelilingi orang-orang bodoh yang hendak menebar fitnah. Sementara itu, sang khalifah sama sekali tidak peduli terhadap mereka. Bahkan di matanya, ancaman orang-orang ini lebih halus daripada pasir. 1 minggu lebih mereka berada di dalam masjid Rasulullah. Anak-anak muda pun semakin banyak yang datang ke situ. Suara gaduh mulai muncul dan semakin lama semakin keras, terdengar di sisi-sisi masjid hingga berkembang menjadi pertikaian kecil. Kemudian perseteruan meningkat lagi hingga terjadi pelemparan kerikil terhadap Utsman tatkala berdiri di atas mimbar. Dalam kurun waktu tersebut, Utsman bin Affan pernah jatuh dan tak sadarkan diri karena perbuatan anarkis mereka. Sebelum akhirnya siuman kembali dan melanjutkan khutbahnya, Utsman juga sempat mengerjakan salat bersama mereka selama 20 hari. Selanjutnya, para pemberontak itu semakin memperketat pengepungan terhadap Khalifah Utsman. Kota Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwarah, benar-benar menghadapi hari-hari yang teramat sulit. Para sahabat kesulitan dalam menghadapi pemberontak-pemberontak itu, sedangkan kaum muslimin yang lainnya tidak tahu menahu mengenai motif atau alasan di balik pemberontakan tersebut dan apa tujuan yang hendak mereka capai. Sebagaimana dimaklumi, mereka mendesak Utsman agar mundur dari jabatannya sebagai khalifah. Namun, Utsman menolaknya dengan alasan Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadanya agar tidak mentaati orang-orang munafik. Tunggu, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait hal ini. Wahai Utsman, barangkali Allah akan mengenakan pakaian padamu jika mereka orang-orang munafik menginginkannya agar kamu menanggalkannya, maka janganlah kamu menanggalkannya demi mereka. Dalam kondisi demikian, Utsman lantas mengirimkan utusan ke berbagai penjuru negeri guna meminta bantuan dan memberitahukan perihal perbuatan para penyebar fitnah terhadap dirinya. Maka, kaum muslimin yang berada di Mesir, Syam, Kufah, dan Basrah pun bersiap-siap untuk berangkat menuju Madinah, meskipun harus menempuh perjalanan dengan susah payah. Ketika kabar mengenai kedatangan bala bantuan tersebut tersiar, para pemberontak khawatir akan kehilangan kesempatan untuk melengsarkan Khalifah Utsman dari jabatannya. Karena itulah, pengepungan atas Madinah makin diperketat, jalan-jalan di kota ini menjadi sempit, dan kerumunan orang semakin banyak di tempat pengepungan. Sampai-sampai jika sebuah batu dilemparkan, niscaya akan mengenai kepala seseorang. Demikianlah yang dituturkan oleh salah seorang saksi yang berada di dalam rumah Utsman. Para sahabat yang bermukim di Madinah segera bertindak. Sudah posisi para pemberontak berada di sekitar rumah Khalifah Utsman. Mereka berusaha keras mengungsikan sang khalifah dari situ. Bahkan mereka melindungi Utsman dari setiap orang yang mendekatinya. Mereka meminta tolong kepada anak-anak mereka agar tetap berada bersama dan menjaga Utsman. Namun, tiba-tiba Utsman mendatangi para pembelanya ini dan mengambil sumpah mereka agar tetap menahan diri. Para sahabat pun terdiam, padahal sebagian mereka sempat 2 kali memakai pakaian besi. Begitupun tatkala kaum Ansor meminta kepada Utsman agar diizinkan menjadi kaum Ansor atau penolong untuk kedua kalinya. Utsman tetap menyuruh mereka supaya menahan diri, seraya menyatakan bahwa dirinya tidak memerlukan pertolongan. Pengepungan terus berlangsung dan sejarah mencatat bahwa itu dimulai sejak akhir bulan Zulqa'dah hingga tanggal 18 Zulhijjah. Ketika Utsman dan keluarganya mulai merasa kehausan, ia pun memberi aba-aba kepada sebagian sahabat yang melindunginya seraya berkata, "Sudikah kalian, seorang kalian mengabari Ali agar dia memberiku air minum?" Tidak lama sesudah kabar ini Tidak lama sesudah kabar itu disampaikan, Ali bergegas mengirimkan 3 girbah gentong air untuk Utsman. Sungguh, hampir saja kiriman air tersebut tidak sampai ke tangan Utsman dan keluarganya, kecuali setelah melalui perjuangan berat. Barisan para pemberontak bersenjata yang jumlahnya begitu banyak berada di luar dan sekitar rumah Utsman. Adapun Khalifah Utsman pada subuh hari itu seolah sudah berada di alam lain. Sang Khalifah hampir tidak peduli terhadap seisi dunia di sekelilingnya. Pada hari itu, dia sibuk menikmati surga, yang tidak ada kesibukan lain baginya selain beribadah kepadanya. Malam hari sebelum hari wafatnya, setelah mengerjakan salat malam, beberapa rakaat dan membaca beberapa ayat Al-Quran, dia bersimpuh di hadapan Rabb-Nya seraya berdoa dengan penuh kerendahan hati sebelum menuju ke pembaringannya dan tidur sejenak.
Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu beliau berkata kepadanya, "Berbukalah di sisi kami esok hari, hai Utsman." Abu Hurairah menceritakan peristiwa tersebut ketika Utsman terkepung di dalam rumahnya. Dia berpesan kepadaku, "Bangunkan aku malam ini," yaitu pada waktu sahur. Aku pun mendatanginya pada waktu sahur seraya berseru, "Waktu sahur tiba, wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah merahmati engkau." Kemudian Utsman bangun lalu dia mengusap keningnya lalu dia berkata, "Subhanallah, hai Abu Hurairah, semoga Allah merahmatimu juga. Kamu telah memutus mimpiku. Tadi aku bermimpi melihat Rasulullah dan beliau bersabda, 'Kamu akan berbuka di sisi kami esok hari.' Alangkah menggembirakan kalimat ini sehingga mampu membangkitkan semangat Utsman dalam menghadapi fitnah yang melanda umat Islam. Dengan demikian, Utsman menganggap waktu yang dimilikinya untuk bersiap-siap memenuhi janji Rasulullah SAW begitu singkat. Sebentar lagi dia akan menempuh perjalanan yang kekal, meninggalkan dunia manusia, serta berpisah dengan para pemberontak yang berada di empat penjuru dinding rumahnya, yang tengah mengepung dirinya dan keluarganya. Sang Khalifah segera beranjak dari singgasananya yang mulia menuju keharibaan Allah, hingga kelak di surga berada di sisi nabinya Muhammad SAW. Pembunuhan Utsman. Utsman bin Affan dibunuh secara zalim. Pembunuhannya adalah orang-orang yang zalim, sedangkan orang-orang yang tidak menolongnya dimaafkan. Demikian yang ditegaskan Said bin Al-Musayyib, Ibnu Arabi Al-Maliki dalam Al-Awasim Minal Kawasim menyatakan, saat kekhalifahan Utsman telah syah, sang khalifah pun dibunuh secara zalim, dan itu sudah terjadi takdir Allah atas dirinya. Penyebab pokok terbunuhnya Utsman adalah sejumlah tuduhan palsu yang dialamatkan kepadanya. Padahal setiap orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan keji itu dikenal sebagai pembohong dan seorang yang fasik atau orang-orang yang tidak diketahui perihal keutamaan mereka. Setelah pengepungan yang berlangsung selama 40 hari, para pemberontak lantas menaiki pagar rumah Utsman. Tidak lama kemudian, tombak-tombak mereka turut andil dalam menumpahkan darahnya yang suci. Padahal sang khalifah umat Islam yang sudah lanjut usia ini dikenal sebagai seorang yang hatinya selalu terkait pada Allah. Meskipun ketika itu dia sudah berada di ambang kematian, dia tetap khusyuk di hadapan kitabullah. Proses pembunuhan Khalifah Utsman berlangsung singkat, hanya dalam waktu kurun antara Asyar dan Maghrib. Dengan demikian, di depan roh sang khalifah terdapat waktu yang cukup sebelum ajalnya tiba untuk menikmati hidangan berbuka puasa di surga, yakni tatkala matahari dunia telah benar-benar terbenam. Maka roh yang suci itu pun naik ke langit dengan damai menuju penciptanya, bertamu dalam kegembiraan yang luar biasa. Pada penjamuan tersebut, Rasulullah SAW beserta kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Al-Faruq Umar bin Al-Khattab, sudah menunggunya dengan segenap kerinduan. Keletihan yang berkepanjangan dirasakan Utsman setelah menghabiskan 12 tahun masa kekhalifahannya. Selama kurun waktu tersebut, dia harus menanggung beban serta tanggung jawab yang berat. Dalam kurun waktu tersebut, ia mencapai hasil kepemimpinan umat yang diharapkannya. Laki-laki mulia ini mampu meraih kemenangan dan kesuksesan abadi sepanjang hidupnya. Tinggallah jasadnya yang menyatu dengan dunia, baik berada dalam keadaan kaku dan berdarah-darah maupun dalam keadaan selamat dan tanpa cacat. Sungguh hal itu sama sekali tidak dipedulikan selama rohnya yang suci sudah mendapat kemenangan dengan diterima di sisi Allah. Banyak perbedaan riwayat yang menjelaskan identitas pembunuhan Utsman. Benarkah pembunuhnya seorang Romawi atau ataukah Sudan bin Hamran atau dia adalah Kinanah bin Bishir atau memang identitas pembunuhnya tidak dapat diketahui secara pasti. Satu hal yang perlu diketahui perihal pelaku pembunuhan terhadap sang khalifah agung ini adalah bahwasanya mereka itu didengkot keburukan, orang yang paling kasar perangainya dan orang yang paling hina di masyarakatnya. Dan seperti itulah yang pernah ditegaskan oleh Ibnu Imad Al-Hambali, atau mereka adalah warga kampung yang biadab dan liar yang berasal dari kabilah-kabilah pedalaman dan daerah-daerah rendah pinggiran, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi.
Atau mereka adalah rakyat jelata yang terbiasa sepakat untuk berbuat keburukan, sebagaimana dicirikan oleh Ibnu Sya'ad. Az-Zubair menyatakan Utsman dibunuh oleh orang-orang kampung yang berasal dari pelosok-pelosok negeri, tepatnya dari kabilah-kabilah yang kerap bertikai. Secara lahiriah, mereka adalah orang-orang Arab Baduy dan hamba sahaya. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, adakah sahabat yang ikut serta dalam pembunuhan itu? Dari Sulaiman Al-Audah dalam bukunya yang berjudul Abdullah bin Syabawa At-Tasyaru fi Ahadis Fitnah menerangkan, semoga saja setelah penjabaran riwayat-riwayat syahih ini, tidak ada lagi tempat bagi riwayat-riwayat yang menyebutkan ikut sertanya para sahabat dalam pembunuhan Utsman, serta tidak pula bagi berita-berita yang menyebutkan keterlibatan Tolhah dan Az-Zubair dalam masalah terbunuhnya Utsman ini. Bagaimana mungkin para sahabat ikut serta membunuh Utsman, sedangkan Al-Hasan pernah ditanya, adakah di antara para pembunuh Utsman seorang yang berasal dari kalangan Muhajirin dan Ansor? Al-Hasan lalu menjawab, tidak ada. Yang membunuh Utsman adalah orang-orang berperangai kasar yang berasal dari pelosok berbagai kota. Dr. Al-Audah juga menerangkan, jika ada orang yang bertanya bagaimana bisa Utsman terbunuh padahal di kota Madinah terdapat begitu banyak sahabat senior. Pertanyaan ini pernah disebutkan oleh Ibnu Katsir, lalu dia menjawabnya dengan sejumlah alasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyak di antara para sahabat, bahkan kebanyakan mereka atau hampir semuanya, tidak menduga bahwa persoalan tersebut akan berujung pada pembunuhan Utsman. Yang kedua, para sahabat sudah berusaha kuat melakukan tindakan preventif, namun para pemberontak tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi mereka. Selain itu, keengganan Utsman untuk ditolong membuat sebagian besar sahabat terpaksa menyarungkan kembali senjata-senjata mereka dan menghindar dari situasi pelik itu menuju rumah masing-masing. Yang ketiga, para pemberontak memanfaatkan ketidakhadiran sebagian besar warga Madinah yang ketika itu sedang melaksanakan ibadah haji. Bahkan pemberontak itu lebih dini mengeksekusi Utsman sebelum kaum muslimin dari berbagai pelosok negeri yang hendak meredam fitnah ini datang ke tempat pengepungan. Yang keempat, orang-orang yang mengepung rumah Utsman sedikitnya berjumlah 2.000 prajurit muda pemberani, sedangkan penduduk Madinah ketika itu apabila dikumpulkan mungkin tidak dapat menyamai jumlah tersebut, mengingat keberadaan mereka yang terpisah-pisah di perbatasan-perbatasan dan berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dr. Al-Audah pun menjelaskan, secara umum dapat dikatakan bahwa pembunuhan Khalifah Utsman merupakan fitnah yang sudah ditakdirkan Allah dan berdasarkan wahyu darinya, yaitu melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beliau telah menyampaikan kabar gembira janji berupa surga kepada Utsman disebabkan bencana yang akan menimpanya itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, berikut ini sebutkan penggalan suatu kisah terkait pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kabar gembira tersebut. Kemudian datang seorang mengetuk pintu. Aku bertanya, siapakah ini? Orang itu menjawab, Utsman. Aku berkata, tunggu sebentar. Aku segera menemui Rasulullah untuk mengabarkan kedatangan Utsman. Maka beliau bersabda, biarkan dia masuk dan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga atas bencana yang dialaminya. Wafatnya Umar adalah faktor penyebab utama munculnya fitnah di kalangan umat muslim. Demikianlah pendapat Ibnu Asir. Adapun masalah hancurnya pintu Umar seiring dengan mati syahidnya Khalifah kedua ini, yang demikian itu telah membenarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait akan terjadinya fitnah yang bergulung-gulung seperti ombak di lautan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah riwayat berikut. Dari Syakik bin Salamah, bahwa ia pernah mendengar Huzaifah bin Al-Yaman bercerita, ketika kami tengah duduk bersama-sama Umar bin Al-Khattab, ia bertanya, siapa di antara kalian yang ingat sabda Rasulullah tentang fitnah? Huzaifah menjawab, fitnah seorang laki-laki terkait keluarganya, hartanya, anaknya, dan pelayannya bisa ditebus dengan salat, sedekah, serta amar ma'ruf nahi munkar. Umar menanggapi, bukan tentang itu yang aku tanyakan, tetapi tentang fitnah yang tergulung-gulung seperti ombak di lautan. Kemudian Huzaifah berkata, tidak perlu engkau khawatir dengan fitnah yang akan menimpa itu, wahai Amirul Mukminin, karena di antara engkau dengan fitnah tersebut terdapat pintu yang terkunci. Umar lantas bertanya,
apakah pintu itu akan hancur atau terbuka? Huzaifah menjawab, hancur. Umar bertanya lagi, kalau begitu, pintu itu tidak akan pernah terkunci lagi untuk selama-lamanya. Huzaifah berkata, benar. Selanjutnya kami bertanya kepada Huzaifah, apakah Umar mengetahui pintu tersebut? Huzaifah menjawab, iya. Sebagaimana dia mengetahui kegelapan malam sebelum datangnya cahaya siang pada esok hari. Karena apa yang aku sampaikan tadi bukanlah sembarangan hadis. Kami tidak berani bertanya kepada Huzaifah tentang penjaga pintu yang dimaksud itu, sehingga kami meminta Masruq untuk menanyakannya. Masruq pun bertanya kepada Huzaifah, siapakah orang yang berjaga-jaga di pintu itu? Masruq menjawab, Umar. Maka Utsman bin Affan pun diuji dengan fitnah ini. Lalu ia tetap bersabar dan berharap pahala dalam menghadapinya. Bahkan sejak mengetahui kabar kedatangannya, karena itulah dia senantiasa berdoa, "Ya Allah, berilah aku kesabaran." Dan ketika fitnah tersebut terjadi, dia benar-benar diberi kesabaran dalam menghadapinya. Lebih dari itu, dia pernah berseru, "Sesungguhnya hembusan angin fitnah tengah berlangsung. Alangkah beruntungnya Utsman jika dia meninggal tanpa mengubahnya." Setelah pemaparan penjelasan-penjelasan di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Al-Audah, diharapkan kita dapat memahami kesamaran-kesamaran di dalam fitnah yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman ini. Fitnah tersebut dimulai dari perbedaan persepsi perihal kebijakan-kebijakan yang diterapkan Khalifah Utsman, dan sejak itulah faktor-faktor pembangkitnya. Kemudian fitnah menjalar dalam bentuk-bentuk benih-benih perselisihan yang mencakup sebagian besar wilayah kekhalifahan. Selanjutnya, Abdullah bin Saba berperan memancing terjadinya fitnah hingga semua peristiwa itu pun sampai pada puncaknya. Para pemberontak termasuk Abdullah bin Saba dan orang-orang yang merencanakannya mendatangi Utsman. Urusan pelik ini pun berujung pada mata syahidnya sang khalifah. Sesungguhnya sebelum dan sesudah suatu peristiwa yang terjadi, segala urusan terkait dengannya dikembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla semata. Demikianlah terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi pembuka jalan atas terjadinya rangkaian rantai fitnah yang lingkarannya terus menjalar tanpa akhir. Dari Maimunah bin Mahran yang menceritakan bahwa ketika Utsman terbunuh, Huzaifah berkomentar, beginilah, Huzaifah melingkarkan 10 jarinya. Perpecahan, fitnah telah terjadi dalam Islam yang tidak bisa ditambah lagi walaupun dengan gunung. Tatkala berita terbunuhnya Utsman sampai ke telinga Sumamah bin Adi, dia pun menangis begitu lama. Setelah itu dia berkata, inilah yang terjadi ketika khalifah kenabian telah dicabut dari umat Muhammad, sehingga bentuk pemerintahannya berubah menjadi kekuasaan yang mengandalkan kekuatan. Siapapun yang berkuasa atas sesuatu, niscaya dia akan memakan yang tidak berkuasa. Peristiwa terbunuhnya Utsman terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Zulhijjah. Ada yang mengatakan tanggal 18 dan tahun 35 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.